Lewat video singkat ini saya ingatkan kejahatan politik Jokowi adalah terus berusaha mencapai tujuan politiknya, yaitu tujuan politik yang berbahaya, yakni menggiring Indonesia, negeri muslim terbesar di muka bumi, menjadi negara satelit RRC. Kemudian kejahatan politik berikutnya, dia terus berusaha menjadikan TNI dan Polri sebagai instrumen politiknya dan diajak masuk ke koalisi politik Jokowi yang dangerous, poisonous, cancerous, malicious, yakni berbahaya, beracun, bagaikan kanker dan sangat jahat. Tapi insya Allah sebagian besar kekuatan TNI dan Polri tetap setia pada tugas konstitusionalnya, yakni menjadi tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Selamat siang saudara sekalian, sudah sholat zuhur ya? Alhamdulillah. Siang ini teman-teman buruh sedang merayakan May Day, hari buruhnya, dengan cara melakukan unjuk rasa, aksi demonstrasi. Rencananya 2 lokasi, siang pertama di Patung Kuda, kemudian akan bergeser sekitar pukul 2 nanti di DPR, gedung DPR Senayan ya. Maksud saya di depannya pasti ya, di depannya ya, di depan pintu gerbangnya. Nah, kita doakan saja semoga perjuangan buruh akan mencapai hasil yang seperti diharapkan. Tapi siang ini saya nggak mau bicara soal itu. Saya masih bicara soal video pendek Amin Rais ya, Profesor Dr. Amin Rais, Ketua Dewan Syuro Partai Umat yang cuma 6 menitan sekian. Nah, pada video saya sebelumnya tentang pada podcast saya sebelumnya tentang videonya Pak Amin Rais ini sudah saya ambil, yaitu bicara soal bagaimana Jokowi tanpa punya malu dan sudah nekat ya, cawe-cawe terjun langsung menentukan, mengatur siapa yang harus dimenangkan dan siapa yang harus dikalahkan. Kalimat Pak Amin dengan gerakan mungkin siapa yang harus dikalahkan gitu ya. Dan itu menurut Pak Amin memang tidak ada undang-undang yang dilanggar, tapi itu sudah melanggar etika demokrasi. Cuman Pak Amin kalau undang-undang peraturan yang jelas-jelas ada normanya, maksud saya ada pasalnya, ada sanksinya saja mereka udah nggak peduli ya. Banyak sekali kan contohnya Pak Amin ini, apalagi ini bicara soal tadi melanggar etika. Aduh, etika itu kan sesuatu yang cuma di Indonesia maksud saya ya. Boleh dianggap ada atau enggak, dan mereka para penguasa ini sudah tidak peduli sama sekali. Nah, masih terkait dengan video pendek Pak Amin Rais tadi, saya ingin menggarisbawahi, meng-highlight ya video pada menit ke-3:20-an ya, 3 menit 20-an detik itu ada kalimat-kalimat Pak Amin yang sungguh-sungguh sangat keras gitu ya. Saya tadinya berpikir apa ini perlu saya turunkan juga, tapi ya sudahlah, ini sudah menjadi barang publik ya. Sudah menjadi barang publik dan semua orang sudah menonton, semua orang bahkan sudah mungkin menyebarkannya lewat berbagai macam platform media sosial dan sebagainya seterusnya. Jadi saya ambil potongan video yang Pak Amin Rais itu yang ini tadi nih. Nah, ini. Nah, lewat video singkat ini saya ingatkan kejahatan politik Jokowi adalah terus berusaha mencapai tujuan politiknya, yaitu tujuan politik yang berbahaya, yakni menggiring Indonesia, negeri muslim terbesar di muka bumi, menjadi negara satelit RRC. Kemudian kejahatan politik berikutnya, dia terus berusaha menjadikan TNI dan Polri sebagai instrumen politiknya dan diajak masuk ke koalisi politik Jokowi yang dangerous, poisonous, cancerous, malicious, yakni berbahaya, beracun, bagaikan kanker dan sangat jahat.
Tapi insya Allah sebagian besar kekuatan TNI dan Polri tetap setia pada tugas konstitusionalnya, yakni menjadi tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Jadi TNI dan Polri justru diharapkan menjadi stabilisator dan dinamisator ketahanan nasional dan keamanan nasional bangsa kita ini dari dulu, sekarang, sampai masa depan. Jangan pernah patah harapan, saudaraku, kebenaran dan keadilan akan tetap berpihak pada bangsa Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, betapa lugas ya, lugas dan apalagi nyebutnya ya, pernyataan Amin Rais ini ya, Ketua Dewan Syuro Partai Umat. Dia mengatakan bahwa melalui video pendek ini saya ingin mengingatkan bahwa kejahatan politik Jokowi, dia memilih diksi kejahatan politik, saudara. Dan ditambah dengan kalimat-kalimat yang berbahaya, racun bagaikan kanker, dan sangat jahat dengan dilengkapi dengan bahasa Inggrisnya itu. Wah, apa kejahatan politik? Yang pertama, kata Amin Rais, Jokowi selalu berusaha untuk mencapai tujuan politiknya, itu menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi satelitnya RRC. Waduh, satelitnya RRC, bos, ngeri sekali ya. Kemudian Jokowi, kejahatan politik yang kedua, kata Amin Rais, berusaha menarik TNI dan Polri sebagai instrumen politiknya. Ini ngeri sekali, dan itu Amin Rais mengatakan dua kejahatan politik itu sangat berbahaya, sangat beracun seperti kanker, dan sangat sangat jahat. Seorang Amin Rais, bos, yang walaupun kita tahu lah Amin Rais itu sebagian netizen disebut aki-aki, si mbah yang udah bau tanah, nyinyir dan sebagainya. Itu biasalah, kita tahu lah bagaimana para cebong, orang-orang yang dibayar untuk memecah belah bangsa demi kepentingan penguasa. Ya sudahlah, itu kita paham lah. Jangankan Amin Rais ya, siapa saja kalau dianggap berseberangan dengan kekuasaan pasti mendapat hujatan dari mereka. Tapi sebagai orang yang kenyang makan garam politik ya, statement Amin Rais ini rasanya perlu kita cermati ya. Kita boleh saja tidak sependapat, tapi melihat gejala-gejalanya ya, melihat fakta-fakta yang terjadi belakangan ini, paling tidak dalam 8 tahun terakhir ini, maka apa yang disebut dengan berusaha menjadikan Indonesia sebagai satelit, negara satelit RRC itu tidak keliru-keliru amat, gitu, tidak salah-salah amat ya. Bagaimana Luhut Binsar Panjaitan misalnya, waduh, dengan segala cara menomor satukan Cina. Kalau kita ngomong kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan kita semua sekarang menjadi tahu bahwa itu adalah proposal Jepang dan Cina. Ya, proposal itu masuk antara lain melalui Menko Maritim waktu itu namanya Rizal Ramli. 2 proposal masuk, satu dibawa oleh utusan khusus Kaisar Jepang ya, satu lagi dibawa melalui Dubes Cina ya, dan itu dibahas. Saya sempat tahu persis kisah itu ya, dan sebetulnya waktu itu Rizal Ramli pun sudah mengatakan ini yang Cina ini memang sepintas lebih murah, tapi banyak jebakannya, banyak bahayanya, ya kan ya, dan itu ternyata terbukti ya. Tapi sudahlah, akhirnya kekuasaan di bawah Jokowi dengan mungkin perintah Luhut menjadikan Cina sebagai investornya, membangunnya, walaupun pada awalnya dengan dengan dana anggaran yang lebih murah, pada prakteknya akhirnya jauh lebih mahal daripada yang dari Jepang. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Indonesia mencoba menjadi orbit satelit dari RRC. Belum lagi yang lain-lainnya. Bagaimana Luhut bolak-balik, jangan ganggu investor Cina dan sebagainya, terus dan lain-lainnya. Apalagi Amin Rais mengatakan bahwa Jinping menyediakan anggaran tak terbatas untuk memenangkan capres jagoan Jokowi, dan tentu yang dimaksud adalah jagoannya para oligarki ya. Yang tidak kalah menakutkan adalah bahwa upaya Jokowi menarik-narik TNI dan Polri sebagai instrumen politiknya. Dan periode pertama kemarin sungguh sangat berhasil ketika Polri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian ya,
itu dahsyat luar biasa. Polisi telah benar-benar menjadi alat kekuasaan yang seharusnya seperti kata Amin Rais tadi, polisi adalah alat negara. Tugas konstitusi polisi adalah alat negara, bukan alat penguasa, ya. Kemudian pada periode ini Jokowi mulai mencawe-cawe, merayu-rayu TNI untuk juga menjadi alat kekuasaannya. Dan kita nggak tahu apakah dia akan sukses ketika mengkooptasi kepolisian. Yang mudah-mudahan belakangan ini seharusnya polisi sudah kembali kepada khitoh yang seharusnya, khitoh yang ditentukan oleh konstitusinya. Dan seperti kata Amin Rais tadi, dia yakin masih banyak TNI dan Polri yang tetap setia dengan tugas-tugas konstitusinya. Amin, mudah-mudahan ya. Karena dua alat ini, dua instrumen ini sungguh-sungguh menjadi alat yang powerful, yang sangat dahsyat jika berada di tangan yang salah, di tangan-tangan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak peduli dengan rakyat dan bangsanya. Mudah-mudahan Allah melindungi negara kita dari rencana-rencana busuk yang seperti ini. Pak Amin Rais, mudah-mudahan Anda sehat selalu, ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.